Agus menyampaikan permintaan maaf kepada donatur yang telah mendonasikan uangnya hingga terkumpul 1,5 miliar rupiah. Diketahui kisruh donasi Agus ini bermula ketika uang yang dikumpulkan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan milik Pratiwi Novianti tidak digunakan untuk berobat. Sebaliknya, Agus justru menggunakan sebagian dari donasi tersebut untuk membayar utang bibinya. Hal ini membuat beberapa donatur merasa tidak terima karena mereka memberikan uang donasi untuk Agus dengan tujuan berobat. Akhirnya, Agus kini mengaku bahwa ada kesalahpahaman terkait dengan penggunaan uang donasi tersebut. Ia mengatakan awalnya mengetahui uang tersebut adalah untuk biaya hidup dan pengobatan. Dirinya berpikir bahwa jika sudah menerima donasinya, maka bisa dengan bebas digunakan olehnya. Oleh karena itu, ia mengira bisa menggunakan donasi tersebut dengan bebas. Akhirnya, digunakanlah sebagian untuk membayar utang sang bibi. Meski demikian, kini ia sudah paham bahwa hasil bantuan dari para donatur adalah untuk pengobatannya. Dirinya berjanji tidak akan menyalahgunakan uang yang sudah diberikan kepadanya. Agus menyampaikan rasa terima kasih dan meminta maaf kepada para donatur. Kedepannya, ia berencana untuk mencari pengobatan karena berharap matanya masih bisa disembuhkan. Agus mengaku berencana untuk berobat ke luar negeri, sebab di rumah sakit Indonesia ia diberitahu bahwa dirinya sudah mengalami buta permanen. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untuk si Agus, memang si Agus ini gimana ya, dia itu sudah seperti itu, Tuhan menegurnya dengan sedemikian rupa, tapi si Agus tetap aja tidak nyadar dan tidak bisa menahan dan menjaga lisannya. Kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak kalau si Agus akan dilaporin oleh pihak para donatur? Dan sepertinya akan banyak dukungan yang akan melaporkan si Agus. Ya, yang nggak mau damai itu Agus, geng. Sekarang gini loh, Sultan Bojong, kuasa hukumnya pindah ke Farhad Abbas. Farhad Abbas mundur, pindah ke Alvin Lim. Nanti ada Firdaus juga. Yang nggak mau damai itu si Agus. Agus nggak butuh pengobatan, maunya itu uang diserahkan. Dia tuh nggak mau damai, guys. Coba lihat nih ya fotonya, itu pertama sama awak-awak matanya kan masih kebuka tuh guys, kan sekarang makin menciut, makin menghilang tuh matanya karena tidak segera melakukan pengobatan. Sebenarnya kalau mau damai simple, satu, cabut kuasa hukumnya. Yang kedua, hubungi yayasan. Kan kamu yang butuh, Gus. Bukan yayasan yang harus datang. Nanti kamu datang, dia teriak-teriak, nanti kena pasal lagi, salah lagi. Kamu yang harus menghubungi yayasan. Kalau perlu datang itu yayasan, ngomong baik-baik, masalahmu di apa, ya kan? Nanti diarahin. Kalau masalah rumah sebenarnya udah dimaafin, guys. Kalau masalah rumah itu dia bisa dimaklumin, itu buat tempat tinggal. Tapi yang memperpanjang kan si Agus sama si Wawanya. Dia suka banget dijadiin tumbal sana sini, nggak akan selesai-selesai. Yang ada nanti diambil sama kejaksaan itu uang. Jadi bisa digugat sama donatur, diminta kembali itu uang. Dan Agus tidak menerima apa-apa. Dan kuasa hukumnya meninggalkan dia. Dan tidak ada siapapun. Dan percuma ya Gus ya, kamu mau nangis, teriak-teriak, ngesot, minta maaf. Kalau kamu satu nggak cabut kuasa hukum, nggak akan selesai. Yang kedua, kamu harus mendatangi yayasan. Tidak usahlah pakai pengacara. Kamu mau kenapa? Kamu mau tetap rame? Ya, kamu mau berdrama terus. Perasaan gua, Gus. Perasaan gua yang disiram air keras itu muka sama mata lu. Perasaan gua begitu, Gus. Kalau nggak salah ya, lah coba kenapa yang diperban sekujur tubuh sampai betis-betis kaki lo, udah kayak mumi lo. Coba jelasin ke gua, Gus. Kenapa bisa begitu perbannya kemani-mani? Kan muka lu yang luka sama mata lu, ha? Kenapa sih, Gus? Ini kayaknya lu tuh cocok jadi pemeran-pemeran di TV sebelah deh, Gus. Karena lu pinter banget actingnya, drama lu. Kenapa lu nyari belas kasihan orang gitu, biar aduh kasihan banget nih korban penyiraman air keras udah kayak mumi diperban-perban begitu. Kesel banget gue. Sumpah gue tuh gedek banget Gus sama lu. Sumpah gue tuh gedek, jengkel, gondok gue bener. Kesel banget. Ini Gus, kalau orang kena musibah nih Gus, kita kan harusnya kan
ikut sedih ya, prihatin, tapi ke lu Gus, gue gedek bener. Karena lu kayak, karena apa ya, lu tuh nggak tahu diri. Coba dari awal tuh tahu diri, lu fokus ke mata lu biar lu sembuh, biar lu bisa sedikit membaik. Kan ada sisa uang juga pasti lu dikasih buat usaha. Tenang Gus, yang namanya dibantu tuh pasti dibantu sepenuhnya begitu. Udah kayak mumi lu Gus, diperban-perban begitu, sedih banget mukanya kayaknya. Kesel banget gue, udah muak banget gue sama lu, bener, gue udah kesel banget, kesel gue. Kalau ada yang bilang masalah donasi ini kelar, ada yang bilang masalah donasi ini beres, aku pikir belum guys. Kemarin-kemarin ada tuh yang berbando bilang mau cabut laporan ini itu, mau damai. Tapi nampaknya itu hanya sekedar sesuatu hal yang diperlihatkan di permukaan saja. Buktinya Pak Bando mundur, main cantik, datang lagi segigi busuk, udah berkoar-koar, bilang ini itu, bilang Teh Nopi sebagai gerok lah, bilang Teh Nopi sebagai picun lah, bilang Teh Nopi sebagai orang yang suka memperjualbelikan anak bayi lah, punya segala macam. Pokoknya udah ngawur ya. Diharapkan kita sebagai pengguna media sosial ada nilai pendidikan yang bisa kita dapatkan. Tapi ternyata para orang-orang pintar ini, para orang-orang yang katanya sekolahnya tinggi, mengerti hukum, malah mempertontonkan omongan-omongan yang sebetulnya jauh dari etika, jauh dari adab. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena omongnya sudah ngawur. Terus si pengacara ini bilang kalau dia terusik karena anaknya yang sedang live tuh dikata-katain sama netizen, ya sudah jauh dari kesopanan. Pak, bapak yang giginya busuk, kenapa pak? Anak bapak diserang sama netizen, bapak nggak terima. Bapak nyadar nggak sih kalau Teh Nopi itu punya juga orang tuanya? Apa kabarnya dengan perasaan orang tua Teh Nopi, dengan keluarga Teh Nopi ketika mendengar bapak menyudutkan, bapak menuduh-nuduh seorang Nopi, ya? Yang notabene Nopi itu punya keluarga, Pak. Apa kabarnya? Bapak pernah nggak merasakan gimana perasaan keluarga Teh Nopi ketika dikata-katain seperti itu? Bapak aja bisa nggak nerima ketika anak bapak diserang oleh netizen, apalagi keluarga Nopi. Bapak dengan terang-terangan mengatakan nama, menuduhkan. Kayak mana Pak? Bapak bilang, ya, Bapak terkena ginjal stadium 5 dan umur Bapak kurang lebih sekitar 2 tahun. Nih Pak, Mbak Uja kalau udah tahu Pak, umurnya tinggal sebentar lagi Pak, walaupun itu cuma prediksi dokter ya Pak ya. Kalau tahu prediksi dokter cuma tinggal 2 tahun lagi, saran saya Pak, banyak-banyak menanam kebaikan Pak, bukan menanam kebusukan atau kejahatan. Bagi saya, bagi para netizen, ucapan-ucapan Bapak yang Bapak lontarkan, tuduhan-tuduhan Bapak, itu adalah ucapan jahat, ucapan buruk ya. 2 tahun Pak, 2 tahun itu waktu sebentar Pak. Mohon ya Pak dipertimbangkan. Ketika nanti 2 tahun prediksi dokter sudah benar, Bapak sudah pergi dari dunia ini, tolong ya Pak, kami butuh ya kenang-kenangan yang baik dari Bapak, bukan kenang-kenangan yang buruk. Ada yang salfok nggak sih sama si Agus? Tumben ya, dia pakai baju kemeja, pakai celana jeans gitu ya. Lah biasanya dia pakai kolor, pakai singlet, segala bawa bantal, bawa selimut, ya kan? Tumben dia anteng tuh, diem wae, kagak ngomong apa-apa. Anteng, kenapa dulu? Sadar kan lo, sadar apa yang lo perbuat itu tidak menghasilkan, ya kan? Ujung-ujungnya duit donasi ya buat berobat lo lah. Mana ada cerita sih duit donasi buat bayar utang buat ini itu. Makanya nurut sama Teh Nopi, karena memang dia lebih paham segala-galanya daripada lo. Orang lo minta tolong, minta bantuan itu yang nurut gitu ya, merendah gitu ya, jangan belagu gitu. Udah tahu kita susah, lagu, minta tolong belagu, stres.